Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Pak Andrian akan membahas materi tentang biografi. Berarti ini adalah materi kelas 10 ya. Jadi siswa pintar semuanya silakan saksikan video ini sampai penuh ya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ya. Ini dia, menganalisis aspek makna dan kebahasan dalam teks biografi. Kita lihat terlebih dahulu, seperti biasa, hakikat dari teks biografi. Teks biografi adalah suatu teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan, yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk banyak orang ya. Jadi teks biografi ini adalah teks tentang riwayat hidup sebenarnya ya dari seseorang, kemudian ditulis oleh orang lain ya. Dimaksudkan supaya tokoh yang dituliskan ini menjadi teladan untuk orang banyak, seperti itu ya. Baik, sekilas saja di sini saya memberikan perbandingan yang berbeda. Kalau biografi itu seperti tadi, kalau autobiografi, ya di sini ya, autobiografi ini merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis oleh sendiri, oleh tokoh tersebut. Jadi maksudnya adalah, jadi ada seorang tokoh menulis tentang dirinya sendiri ya. Nah ini ya, ini autobiografi. Untuk itu antara biografi dan autobiografi sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari penulisannya, apakah riwayat tersebut ditulis sendiri atau orang lain yang menuliskan ya. Jadi kalau ditulis sendiri itu namanya autobiografi, kalau tokoh ya atau seorang tokoh ditulis oleh seorang namanya adalah biografi, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ada ciri-ciri teks biografi ya. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Jadi maksudnya adalah di sini adanya fakta ya, berarti adalah kebenaran ya tentang riwayat hidup si tokoh, kemudian diceritakan secara narasi ya atau secara kronologis, seperti itu. Kemudian memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga menjadi panutan atau menjadi suri teladan, seperti itu ya. Jadi di sini adanya fakta tentang kehidupan tokoh tersebut, dari dia mungkin dari kehidupannya yang sederhana sampai dia sukses, seperti itu ya. Kemudian teks biografi memiliki struktur yang jelas. Jadi nanti kita lihat strukturnya seperti apa ya. Baik, sampai di sini ada ingin ditanyakan? Kalau ada, silakan siswa pintar semuanya seperti biasa tulis di kolom komentar ya, sehingga nanti Pak Andrian langsung berikan tanggapan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada jenis-jenis biografi saya ambilkan berdasarkan isinya ya. Yang pertama ada perjalanan hidup, berarti di sini berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh yang diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Jadi maksudnya kan semua tokoh itu memiliki perjalanan hidup atau riwayat hidup yang panjang seperti itu ya, tapi tidak dituliskan secara detail, hanya dituliskan bagian-bagian saja yang dianggap berkesan dan memiliki nilai keteladanan yang tinggi yang bisa dapat ditiru oleh orang banyak. Kemudian biografi perjalanan karir, ya berarti bersihkan tentang perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal karirnya atau meniti karir di sini yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir yang dalam mencapainya sebuah kesulitan tertentu. Jadi maksudnya kalau tokoh-tokoh yang fenomenal seperti B.J. Habibie itu kan karirnya itu kan berawal dari ketika dia sekolah, kemudian sampai bisa bersekolah di luar negeri sampai dia menjadi seorang profesor, kemudian ditarik ke Indonesia menjadi menteri pada waktu itu, kemudian akhirnya sampai puncak karir menjadi seorang presiden, seperti itu ya. Itu jenis dari biografi berdasarkan isinya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat struktur teks biografinya. Yang pertama, adanya tahapan orientasi ya. Tahapan ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh yang berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut dalam teks biografi. Biasanya di sini diceritakan terlebih dahulu tentang siapa tokohnya, kemudian asal dari keluarganya seperti apa, ya, seperti itu. Itu bagian dari orientasi. Kemudian langsung menuju kepada peristiwa atau masalahnya ini ya. Ini adalah masalah-masalah penting, di mana masalah-masalah ini nantinya
Yang menjadi keteladanan itu di sini seperti itu ya. Tahapan ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berisi tentang penjelasan suatu cerita baik berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, bahkan sampai menyedihkan, gitu ya. Sampai mengesankan pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkan meraihnya mimpi ya. Cita-cita dan kesusahan semua kejadian tersebut diurai di sini. Jadi maksudnya di sini dari misalnya kalau perjalanan karir ya, dari awal meniti karirnya sampai kemudian mendapatkan apa yang dicita-citakan hingga sampai puncak kesuksesannya di situ. Nah, pelajaran-pelajaran kehidupan tersebut nantinya akan tertuang di situ secara lebih rinci seperti itu ya. Ini adalah bagian ya, struktur bagian peristiwa atau masalahnya. Nah, kemudian sampai akhirnya di sini ada reorientasi, yaitu tahapan ini berisi tentang mengenai pandangan penulis kepada tokoh dikisahkan ya. Jadi reorientasi bisa opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak. Maksudnya di sini reorientasi biasanya adalah berisi tentang kesimpulan dari perjalanan hidup si tokohnya ya. Jadi kemudian ditulis tentang pandangan mengenai tokoh ini. Oh, ternyata B.J. Habibie ini adalah orang yang sangat mencintai keluarganya, kemudian orang yang religius, dan tentu saja orang yang sangat berpendidikan ya, khususnya di dunia penerbangan seperti itu. Itu adalah bagian reorientasi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga berikan komentar sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa berikan informasi atau video ini share kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian mendapatkan informasi yang sama seperti kalian ya. Jangan lupa semangat belajar, terus belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.